Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Tuhan, pada pagi menjelang siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang kita ambil dari Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37. Lukas 10 ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-37. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya baca ayat 25, Bapak Ibu Saudara yang ke-26. Demikian selanjutnya sampai dengan ayat yang ke-27. Lukas 10 ayatnya yang ke-25. Dengan perikop, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya untuk oleh belas kasihan. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara mendengar tentang sektarianisme? Ya, ini bukan sok-sok bahasa Sanskerta atau bahasa Indonesia. Ya, sektarianisme itu berasal dari kata sekte, ya. Artinya satu sikap mental tertentu yang biasanya ada pada kelompok atau sekte. Itu namanya sektarianisme. Nah, sikap mental yang sempit, ya, yang cupet kalau orang bahasa Jawa bilang. Sektarianisme itu membuat garis pemisah antara saya dan mereka. Jadi saya dan mereka ada garis pemisahnya. Nah, misalnya, ya, ketika ada orang yang mengalami kecelakaan di jalan raya, dengar dari rumah, jeger, saudara. Kemudian apa orang-orang di sekitarnya ini kira-kira yang ditanyakan? Ada kecelakaan. Orang apa? Ya kan?
Orang apa? Tenang atau Wana? Batak atau Sunda? Nah, Islam atau Kristen? Nah, kalau Kristen karismatik atau Katolik? Nah, itu ya. Iya, Kristen. Yang kecelakaan Kristen. Anggota JKI bukan. Anggota GPDI bukan. Anggota GBI bukan. Nah, saya pernah suatu hari saya ke Binjai. Pada suatu hari itu ada kebakaran di ruko di Binjai. Nah, saya masuk ke sebuah kantor. Di situ ditanyain, ada apa di luar sana? Ada kebakaran. Orang apa? Yang mengalami kebakaran orang apa? Nah, mana tahu orang kita kan? Ya, mana tahu orang kita. Yang dimaksud adalah satu suku. Nah, itulah yang disebut dengan sektarianisme, kelompok-kelompok ya. Sektarianisme ini berbahaya karena dapat berdampak negatif dalam masyarakat. Karena ada sektarianisme, maka akan terjadi kelompok-kelompok ya. Akan terjadi perpecahan, tidak bisa bersatu karena semua menganggap kelompoknya benar dan yang lain salah. Kelompok kita yang harus kita bela, yang lain masa bodoh. Sehingga terjadi perpecahan. Kemudian juga akan menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok tertentu. Menimbulkan diskriminasi, itu akibat dari sektarianisme. Dan yang lebih parah adalah memicu kerusuhan. Kerusuhan antar kelompok. Kalau ada tawuran antar warga, itu pemicunya apa? Karena itu ada kelompok-kelompok sehingga terjadi anarkis. Kita orang-orang Kristen tidak boleh ikut-ikutan terjebak dalam sektarianisme. Dalam Efesus 2 ayat 13 sampai 14. Efesus 2 ayat 13 sampai 14 dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera itu yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi di sini dikatakan tidak ada lagi pemisah, tidak ada Yahudi, tidak ada non-Yahudi. Jadi di mata Tuhan semua sama, baik Yahudi, non-Yahudi, baik orang suku apapun, suku Cina, suku Batak, suku Jawa, suku Karo, ya, itu sama di mata Tuhan. Sudah dipersatukan, ya, sudah dirobohkan tembok pemisah perseteruan itu. Kemudian dari Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 37 yang tadi sudah kita baca, juga sangat tegas bahwa berita yang amat anti sektarian, ya, ia menyentuh titik persoalan yang paling dalam, yang tersembunyi di balik sektarianisme. Jadi sektarianisme itu biasanya tersembunyi di dalam hati kita, yaitu siapakah sesamaku? Nah, itu yang mau dibongkar melalui pesan Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Melalui perumpamaan orang Samaria yang murah hati, Yesus membuka suatu hal yang biasanya kita sembunyikan dan kita tutup rapat-rapat dalam diri kita. Hal yang tidak pernah mau kita akui. Dan sebenarnya itu ada. Bukankah kita sering berkata di dalam hati kita,
Saya tenang, dia Wana. Saya Batak, dia Sunda. Saya Batak Toba, dia Batak Karo. Saya Simanjuntak, dia Perangenangin. Saya orang beriman, dia orang kafir, dan selanjutnya. Siapakah sesamaku manusia? Yang dipersoalkan di sini bukan sama-sama manusia. Saya manusia, dia manusia. Kami sama-sama manusia. Jika demikian, tidak terlalu sulit karena tidak mengandung konsekuensi. Ya, cukup saya manusia, kamu manusia, kita sama-sama manusia. Lalu kita ambil jalan masing-masing, tidak saling mengganggu, tetapi juga tidak saling menghiraukan. Jadi cukup sama-sama manusia, ya udah. Saya manusia, Anda manusia, kita sama-sama manusia. Ya. Selanjutnya, kita sudah tidak saling peduli dan tidak saling mengganggu. Nah, bukan itu. Pengakuan bahwa orang lain adalah sesama kita mengandung banyak konsekuensi dan tidak mudah. Ini tidak hanya membutuhkan pengakuan. Iya deh, kita sama-sama manusia. Tetapi menuntut tindakan, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi berarti menerima orang lain seperti apa adanya, ya, nggak banyak nuntut. Aku mengasihi kalau kamu ini itu. Aku mengasihi kamu, tapi kamu harus. Mengasihi berarti menerima orang lain seperti apa adanya, memberikan tempat di hati kita. Tidak hanya memberi tangan kita, melainkan dengan hati kita. Jadi, haruskah mengasihi mereka yang pernah begitu menyakiti hati? Bahkan mengkhianati kita? Mengasihi mereka yang membenci dan menolak? Mengasihi orang yang pernah memfitnah kita? Pendek kata, mengasihi mereka yang tidak mau menganggap kita sebagai sesama mereka? Ya ampun, ya ampun. Ini jawaban anak sekolah minggu kalau dikasih tugas. Ya ampun, ya ampun. Ya. Tapi bagaimanapun ya ampunnya, Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, tidak hanya di dalam hati, tidak hanya di dalam mulut, tapi melalui tindakan. Saudara. Lukas 10 ayat 30 berbunyi, ada seseorang di sini. Adalah seorang, ya. Adalah seorang, di sini cuma dikatakan adalah seorang. Tidak disebutkan namanya siapa. Tidak dibilang si Fulan, ya. Cuma dibilang ada seorang tanpa nama, tanpa gelar, tanpa keterangan suku, tanpa agama, keterangan agama. Dengan demikian, Yesus ingin berkata, kalau kamu mau jadi sesama bagi mereka, hal itu tidak harus dikatakan. Kalau kita mau menolong orang lain, kita tidak harus menanyakan siapa namanya, agamanya apa, suku apa dia. Itu hanya relevan kalau seseorang ingin mengurus KTP. Ditanya namanya siapa, alamatnya di mana, agamanya apa.
Semua itu tidak relevan kalau kita mau menjadi sesama bagi orang lain. Yang penting adalah siapapun dia memerlukan, benar-benar memerlukan pertolongan kita. Dikatakan ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Habis-habisan, tak berdaya, sekarat, dan ditinggal di tengah jalan. Menolong orang seperti ini tidak ada untungnya, bukan? Coba kita bayangkan, kalau kita menemukan orang yang seperti ini di jalan yang sepi, samping kanan kirinya hutan-hutan, orang terkapar di jalan, kira-kira kita langsung menolong atau tidak? Tidak, ya. Karena menolong orang zaman sekarang itu banyak resikonya, ya. Kita mau menolong niatnya. Coba kalau kita kecelakaan, ada orang kecelakaan, kita tolongin, nggak ada saksinya. Bisa-bisa kita dicurigai kita yang menabraknya. Dan kalau tidak berhati-hati, asal menolong, kita bisa dimanfaatkan. Karena sekarang ini banyak orang yang seolah-olah menjadi seperti orang yang kena rampok ini. Menganggap dirinya ini tak berdaya, terkapar, teraniaya. Tapi sesungguhnya yang merampok adalah dirinya sendiri, saudara. Contohnya, orang yang main judi, ya, habis-habisan, semua habis, rumah habis, harta kekayaannya habis, kemudian datang kepada kita, garuk-garuk kepala, Bu, sudah 2 hari nggak makan nih, Bu, minta tolonglah, kasihanilah akulah. Nah, kita kasih untuk apa? Untuk beli chip ternyata, saudara. Jadi perlu ditolong atau enggak yang seperti ini? Enggak. Makanya perlu berhikmat. Menolong seseorang wajib, harus, itu perintah Tuhan Yesus. Dan tidak harus membeda-bedakan siapa yang harus kita tolong menurut agama, suku, ya. Semua orang wajib kita tolong. Akan tetapi kita juga harus memiliki hikmat dalam menolong. Pakai narkoba, saudara, setiap hari gedor-gedor, dador, dibuka. Ada apa? Goban. Coba, kita mau kasih bagaimana? Enggak kasih juga bagaimana? Jadi mempersulit orang lain. Jadi harus berhikmat dalam menolong. Ayat 31 berbunyi, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Dikatakan turun karena Yerusalem itu letaknya berada di lebih atas dibanding Yeriko. Makanya dikatakan turun, ya, dari Yerusalem ke Yeriko. Ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Imam itu juga tidak dijelaskan namanya, tapi yang dijelaskan adalah profesinya, yaitu sebagai imam. Ya. Amat mulia kerjaan imam ini. Tugas pokok seorang imam adalah menjadi perantara atau mediator Allah. Kalau Allah mau menyatakan rahmatnya kepada seseorang, itu dilakukan melalui imam. Hebat bukan? Menjadi perantara Allah dan manusia.
Kebetulan seorang imam lewat di situ. Tetapi sayang, imam itu sedang tidak bertugas ternyata. Jadi imam tugas menolong seseorang mungkin hanya waktu ia bertugas. Imam tugasnya di mana? Di bait Allah. Jadi imam itu ketika lewat sedang tidak bertugas. Mungkin baru selesai tugas dan mau pulang, melewati orang itu. Tapi dia menyeberang jalan. Sambil menyeberang dan melewati orang itu, mungkin dia bergumam di dalam hati, aduh, kasihannya lah orang itu, terkapar tidak ada yang menolong. Mungkin di dalam hatinya berkata seperti itu. Atau mungkin dia jalan cepat-cepat mencari orang supaya dapat menolong. Karena jika seorang imam nolongin, imam nanti kena darah orang itu, tidak boleh melayani di bait Allah. Jadi mungkin dia cari orang untuk supaya dapat menolong. Tetapi yang jelas dia tidak menolong. Dia melewatinya dari seberang jalan. Kalau kita mau menjadi sesama, tidak ada jam kerja. Aku hanya dapat nolongin sampai jam 8 ya. Kalau siapa yang mau minta didoakan, jam 8 tutup. Jam 10 udah ditolak. Ya. Orang mau menolong orang, menjadi sesama, tidak ada jam kerjanya. Yang penting bukanlah apa yang kita pikirkan atau yang kita katakan dalam hati, waduh kasihannya lah orang itu, melainkan apa yang kita lakukan. Ayat 32, peristiwa sama persis dengan yang imam tadi. Ayat 32, demikian juga seorang Lewi. Ya. Siapakah orang Lewi? Orang Lewi adalah orang Yahudi pilihan Allah. Jadi orang Lewi ini orang pilihan. Pilihan dari semua pilihan. Orang Lewi secara khusus dipilih Allah. Sehingga hanya orang dari suku ini yang dapat menjadi imam. Jadi suku lain nggak bisa jadi imam. Hanya suku Lewi. Dengan kata lain, orang Lewi adalah orang pilihan dari pilihan. Coba, hebat bukan? Orang pilihan dari pilihan. Jadi sudah pilihan Allah, dipilih lagi. Pilihan di atas pilihan. Itulah orang Lewi. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata dia juga gagal dalam ujian yang satu ini. Dia juga melewatinya, tidak menghiraukannya. Dia menyeberang dan melewatinya. Jadi saudara, apapun status dalam agama kita, kita sebagai pendeta, kita sebagai penginjil, kita sebagai pengerja, atau mungkin uskup atau biksu, bukan itu yang terpenting dan menentukan, yang mengesankan di mata Tuhan. Yang paling mengesankan di mata Tuhan adalah apakah kita berbuat sesuatu bagi orang yang terkapar sekarat di tengah jalan ini. Jadi nggak penting apa jabatan kita, apa status kita, itu nggak mengesankan Tuhan. Tapi yang mengesankan adalah apa yang dapat kita lakukan untuk orang yang benar-benar membutuhkan.
Ayat ke-33 dikatakan, lalu datang seorang Samaria. Nah, ini adalah tokoh yang ketiga. Tokoh yang pertama siapa tadi? Imam. Tokoh yang kedua Lewi. Nih, tokoh yang ketiga adalah disebutkan orang Samaria. Sekali lagi, kita tidak mengenal nama orang ini, tetapi Yesus hanya memperkenalkan dia sebagai orang Samaria. Saya membayangkan ketika Yesus menyebut orang Samaria, bagaimana ekspresi orang yang mendengar saat itu. Mungkin saja ketika orang Samaria disebutkan, orang di sekelilingnya yang mendengar mendengus. Ya. Kalau imam atau orang Lewi saja tak berbuat apa-apa, apa yang dapat dilakukan, apa yang dapat diharap oleh orang ini, orang Samaria? Orang Samaria adalah kaum setengah-setengah, saudara. Tahu nggak kaum setengah-setengah? Mereka ini dibilang orang asing, bukan, tapi dibilang penduduk lokal juga bukan. Jadi mereka ini kalau istilah orang Indonesia warga keturunan, campuran. Ya. Mereka ini dibenci, dinajiskan oleh orang Yahudi, diberi banyak cap. Ya, orang Samaria ini tidak dianggap loh, dianggapnya orang yang nggak berguna, dicap orang kafir, dicap pengkhianat, dicap sebagai orang yang tidak berguna. Itulah orang Samaria. Makanya ketika Tuhan Yesus menyebutkan orang Samaria, kemungkinan orang ekspresinya. Karena apa? Karena mereka menganggap orang Samaria ini adalah sampah. Tapi apa kemudian yang dilakukan oleh orang yang tidak berguna ini? Apa yang dilakukan oleh orang yang dianggap tidak berguna? Dikatakan, ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itu spontan, itu tulus. Kalau ia kemudian melakukan sesuatu, itu adalah ketulusan. Dan karena belas kasihannya yang ada di dalam hati dia, bukan supaya dipuja-puji, bukan supaya apa, bukan karena pencitraan, atau bukan demi konten, saudara. Kalau zaman sekarang menolong seseorang belum tentu itu tulus, belum tentu itu digerakkan oleh hati yang penuh belas kasihan. Saudara, coba kalau itu terjadi pada saat ini, ada orang terkapar di jalan, kebanyakan orang apa? Nolongin enggak? Mungkin nolongin, tapi ya guys, ada orang kecelakaan ini guys, wah terkapar di pinggir jalan ini guys, saya mau menolongin ini guys. Ya, orangnya ini nggak berdaya loh guys, habis dirampok ini, habis-habisan guys, nggak ada yang nolongin guys, sepi. Jadi ini saya mau tolongin, lihat ini guys, ya, demi konten, ya. Jadi nolonginnya tulus enggak? Enggak. Ya demi keuntungan dia. Tetapi ini tidak.
Tetapi orang ini bukan karena itu, tapi karena tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia bukan sekedar aduh kasihan, melainkan ada unsur ikut merasakan, empati, simpati. Lanjut ayat yang ke-34. Ia pergi kepadanya. Kalau imam dan orang Lewi itu menyeberangi jalan untuk menghindar, imam lewat nyebrang jalan menghindar, Lewi juga lewat nyebrang jalan menghindar. Ia malah menyeberang jalan untuk menghampiri. Ia pergi kepadanya, dikatakan. Ia menghampiri orang itu. Jadi tidak cuma kasihan di dalam hati, tetapi ia melakukan sesuatu. Apa dikatakan di sana? Ia membalut luka-lukanya. Yang pertama dilakukan, ia mendekati dia. Ia datang kepadanya. Kemudian yang dilakukan lagi, ia membalut luka-lukanya. Setelah dibalut seharusnya cukup yang dilakukan itu. Sudah dibalut kok luka-lukanya. Namun ia tidak berhenti di situ. Dikatakan dia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Jadi lebih dari membalut, tapi menyirami dengan minyak dan anggur. Biasanya itu dilakukan oleh seorang dokter kepada pasiennya. Tetapi ini tidak. Ini bukan perlakuan dokter kepada pasiennya. Karena kalau dokter kepada pasiennya sudah diobati, sudah dibalut, ya sudah, ditinggalkannya. Tetapi ini dia tidak. Dia menghormatinya. Saudara. Sudah menolong, sudah membalut, sudah memberikan minyak dan anggur. Dia juga menghormati dia. Itulah ekspresi dari memperlakukan orang lain sebagai sesama, yaitu ada sikap hormat. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu ia membawanya ke penginapan, ke tempat penginapan dan merawatnya. Itu menunjukkan bahwa dia ikhlas, saudara. Dia ikhlas melakukan itu. Saudara, kalau itu saudara terjadi kepada saudara, dia rela loh, dia jalan kaki. Orang yang sekarat ini dinaikkan ke keledainya. Kalau kita coba, mau enggak kita yang jalan terus orang itu yang naik keledai? Enggak, ya. Tapi dia lakukan, itu membuktikan keikhlasannya, ya. Sudah menghormati orang yang ditolong, dia juga ikhlas, ya. Menghormati orang ketika bertamu, ya. Biasanya tuan rumah akan menghormati tamunya. Nah, itulah yang dilakukan orang Samaria ini. Dia menghormati tamunya. Dia tidak menyia-nyiakannya. Enggak ada orang yang bertamu kemudian kita usir, bukan? Biasanya orang menerima tamu, kita menghormati tamunya. Oh, silakan duduk, silakan. Disediakan minum, disediakan makanan kalau ada. Kalau ada anak kecil-kecil, disuruh anak-anak itu pergi. Ada tamu ya, Dek, pindah dulu main-mainnya.
dihormati seorang tamu. Dia menganggap orang ini sebagai tamu. Dia melakukan itu semua seperti tuan rumah kepada tamunya, yaitu menghormati dia. Tamu harus dihormati. Kecuali tamu yang datang ke rumah itu mau apa biasanya? Yang tidak kita hormati? Mau maling. Tamu tak diundang. Mau maling. Orang yang datang ke rumah kita mau berhutang, biasanya kita nggak hormati, itu cepet-cepet tutup pintu. Kalau tamu yang datang ke rumah kita mau nagih hutang, itu biasanya kita ngumpet, ya. Kalau ada anak kecil bilang ya nanti mama nggak ada di rumah, padahal ada. Nah, kalau ada orang yang ketok-ketok mau minta duit, nah, kita siram pakai air atau enggak? Tukang palak biasanya kita apain? Kita usir, ya. Tapi orang Samaria ini sungguh luar biasa. Hatinya yang tergerak dengan belas kasihan. Dia memperlakukan sesamanya, tidak hanya di dalam pikirannya, tidak hanya bergumam di dalam hatinya, tapi dia melakukan sesuatu. Dia bertindak dengan rasa hormat, bertindak dengan ikhlas, ya, tanpa ada motif-motif tertentu. Selain itu ia juga ikhlas mengeluarkan uang. Dikatakan ia menyerahkan 2 dinar uang kepada pemilik penginapan, dan dia bilang, rawatlah dia, jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi menolong sampai tuntas, tas. Ya. Nggak separuh-separuh, nggak cuma dibalut doang, tapi sampai tuntas dibawa ke penginapan. Kemudian dengan ikhlas meninggalkan uang. Kalau nanti nggak cukup, nanti kalau aku kembali, aku akan menutupnya. Saudara, mungkin kita berpikir, kita berkata di dalam hati, wah, kok repot bener ya jadi sesama ini. Memang repot. Tetapi siapa tahu bahwa suatu ketika kita yang berada dalam situasi seperti orang yang dirampok itu, pada saat itu mungkin kita akan bertanya-tanya, siapakah sesamaku manusia? Jadi saudara, sebelum kita bertanya-tanya siapakah sesamaku manusia, yang terpenting adalah kita harus menjadi sesama manusia kepada orang lain. Sesama manusia yang benar, tidak hanya sesama manusia, kita sama-sama manusia dan sudah. Tapi sesama manusia yang memiliki belas kasihan, yang jujur di dalam hati kita, yang tulus, yang ikhlas. Amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya